Hai kawan puan. Kita dari Kas kita dari tim film 172 Days. Yes. Aku Nazira Safa sebagai penulis novel 172 Days. Aku Brian Dumani sebagai Amara Zikra. Aku Yasmin Apper sebagai Nazira Syafa. Aku kurang setuju dengan masa ini menceritakan tentang kehilangan aja. Soalnya ini banyak, it's not only about kehilangan. There's a process untuk mencari jati diri, there's a process of falling in love, there's a process of choosing right and wrong dari friends, keluarga. Tapi kehilangan ya, it's quite a big thing. Tapi apa? Makna kehilangan menurut aku ya. Kehilangan itu menurut aku hal yang pasti dan kita tidak bisa hindari. Yang kita harus perbaiki itu cara kita untuk melihat sebuah kehilangan itu. Karena menurut aku ketika kita paham yang ada di hidup kita itu semua dipinjem, kita bakal paham juga ketika sesuatu itu diambil sama yang literally bener-bener punya, ya kita nggak bisa marah gitu. Dan itu nggak bisa dicerna dalam setahun 2 tahun, butuh seumur hidup mencari makna kehilangan menurut aku. Jadi sampai saat ini pun aku masih mencari makna kehilangan dan proses, tapi aku sangat menghargai segala proses yang aku jalani sekarang gitu. Jadi makna kehilangan menurut aku sangat luas gitu. Ya, sama kayak kita nanya apa makna cinta buat kalian, kayak beda-beda buat semua orang karena proses orang berbeda-beda. Mungkin buat aku tuh arti kehilangan tuh mulainya perjalanan kita untuk berdamai sama diri sendiri. Untuk ikhlas kayaknya agak susah karena menurut aku kayak ikhlas sesungguhnya susah banget. Untuk berdamai sama proses itu. Bener. Itu sih. Jadi banyak banget kan yang nanya ke aku, gimana sih Kak caranya ikhlas waktu itu. Aku kadang suka bingung gimana caranya ikhlas. Karena pada akhirnya menerima. Kayak oke, beliau memang udah gak akan aku temukan lagi di dunia ini gitu. Dan aku harus menerima sebuah fakta itu gitu. Dan jadi caranya ya menerima, benar. Menerima sesuatu yang terjadi apapun Berdamai. itu. Walaupun ikhlas itu kan parameternya naik turun. Iya. Parameternya naik turun. Kayak hari ini misalkan aku benar-benar kayak oke, aku percaya gak bakal aku temuin lagi Amr di dunia ini gitu. Tapi ada suatu ketika aku lagi rindu berat, aku pengen banget dia ada di sini gitu. Dan parameternya terus naik turun dan akan seperti itu sampai kapanpun. Kalau menurut aku cara berdamai orang dengan lukanya tuh punya caranya masing-masing. Tapi kalau aku, cara berdamai aku ya harus ada sesuatu yang aku keluarkan gitu. Entah itu amarah, entah itu tangis, entah itu sesuatu yang bisa kita tulis. Dan cara aku pada saat itu ya menangis sambil nulis. Karena gak ada cara lain ya, aku mau teriak-teriak sama Allah, balikin, gak bakal balik gitu. Dan capek. Satu-satunya cara ya agar aku ngerasa lebih lega, ya aku ceritakan kembali gitu apa yang aku alamin, hal apa yang membuat aku belajar gitu dari sosoknya. Dan aku nggak tahu nanti kedepannya apakah aku masih bakalan ingat atau enggak, tapi setidaknya aku menaruh memori aku di lemari ini loh. Lemari itu karya aku gitu. Jadi sometime aku lupa, aku bisa balik untuk baca lagi, untuk nonton lagi. Dan itu cara aku untuk berdamai dengan luka aku dan berdamai dengan aku tahu aku gak bisa nemuin dia dimanapun di dunia ini, tapi aku tahu aku bisa nyari dia di karya aku. Sering gak sih? Brian, nikahin aku. Yasmin, aku ingin meminangmu. Aku ingin meminangmu. Dengan bismillah. Aku sih kalau nikah kayaknya belum ya. Seingat aku sih enggak. Kalau pacaran yang serius ada, yang ceweknya yang ngajak ada, dan tiba-tiba ada. Tapi kalau nikah sih belum.
Ada yang pernah ajak nikah nggak? Aku ingin meminangmu Jasmine Rapper gitu. Dengan Nggak sih, aku bismillah. Bismillah. nggak pernah. Nggak tahu ya. Like yeah, tapi at the same time kan kayak masih muda banget ya. No, you're her age. Iya sih. Where she got married. Iya sih, tapi kan nggak sedewasa Iya. Zira. Nice belok kan. Aku dewasa banget kayaknya. Tapi enggak. Belum sih. Kayak zaman sekarang juga agak jarang ya yang ta'aruf, makanya respect banget buat orang-orang yang ta'aruf dengan niat yang baik tuh, respect banget. Iya. Emang kalau orang ngajakin nikah tuh gimana ya? Lu besok ngapain? Jam Nikah 5 nikah yuk. Nah, Gitu. itu kan agak susah ya. Tapi Ngajakin mungkin nikah. kalau kayak bercanda-bercanda Kalau gitu ya ada, pasti banyak tapi masih kayak lah. beneran serius nikah kayak enggak. Kayaknya enggak sih. Random juga gak sih kayak tiba-tiba Sabtu ngapain? Kamu juga nggak langsung tiba-tiba diajak nikah kan? Maksudnya Tapi kayak emang ada prosesnya ada juga di proses. ta'arufnya. Tapi aku pernah kayak beberapa kali tuh orang tuanya yang mau ngejodohin. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak Moy. iya, jadi kayak anaknya juga kayak iya aja gitu, but like ya. Kalian juga sadar kalau ta'aruf tuh prosesnya bukan kayak ketemu hari ini besok nikah, enggak. Emang ada ketemu keluarganya dulu, ada Yes. ininya dulu, ngobrolin visi misinya juga. Namanya ya. Emang isinya waktu itu aku sama almarhum Amr itu memang basic udah temenan. Jadi kita udah kenal, tapi ketika menjelang ke serius malah pertemanannya mungkin agak mundur. Dan ayo kita bahas yang lebih detail dan nggak berdua aja, ada sama keluarga kayak gitu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung tiba-tiba tuh enggak. Kayak mungkin di film ya. Yang tiba-tiba banget kayak nikah besok yuk. Tapi Nikah aku ngeliat besok ya. beberapa kisah ya, ada yang bener-bener Beneran kayak- nikah ta'aruf dan dia baru ngeliat wajah istrinya tuh setelah akad tuh ada. Tapi mengenal keluarganya dulu kan, ada prosesnya kan. Iya. Enggak tiba-tiba kan. Iya, tiba-tiba. Maksudnya Pasti kayak kalau setidaknya- tiba-tiba tuh kayak bener-bener kayak tiba-tiba ini kan Iya, ada ngobrol iya dulu sih, sama ada keluarganya ngobrol dulu ini. sama keluarganya, iya, bener-bener. Iya. Kalau tiba-tiba kayak besok nikah sama ini, oke. Gitu kan. Kayaknya nggak ada nikah loh, ini bukan masalah kayak beli Iya. cimol. Nikah di dibanding sama cimol. Ya. Tapi emang perbandingannya seberat dan seringan itu Kamu sih. pengen cimol ya? Lagi pengen cimol ya? Kayak tiba-tiba enak banget cimol pakai bumbu cabe Iya. gitu. Apa? Aduh. Karena sebenarnya setuju atau enggak, aku juga pada saat proses aku jadi novel dan ketika novel ini dipinang sama beberapa PH, aku juga banyak nanya, banyak minta pendapat dan apakah harus aku setuju gitu untuk dijadikan movie gitu. Dan aku juga banyak keraguan pada saat itu, kayak aku takut aku dipandang sebelah mata, aku takut kisah aku menjadi pro dan kontra kayak gitu. Tapi setelah aku banyak minta pendapat ke orang-orang yang tepat dan aku juga mencoba untuk istiqoroh cari jalan terbaik, ternyata Allah memberikan jalan ini gitu. Karena memang kalau misalkan kita ceritain dari proses pembuatan dan yang lain-lain itu benar-benar selancar itu. Jadi menurut aku memang 172 Days ini terlepas dari aku, dia punya jiwanya sendiri gitu. Dia punya layaknya karya itu, layaknya anak yang punya jiwa dan mereka tumbuh, karya pun seperti itu menurutku. Jadi langsung maksudnya Iya. yang pengen jadi film tuh sebenarnya 172-nya pengen jadi film. Iya, bukan akunya. Kalau aku, ya kita manusia punya banyak keraguan dan tapi entah mengapa setiap proses dari 172 Days ini selalu lancar, alhamdulillah gitu. Selalu sampai akhirnya difilmin dan nanti tanggal 23 tayang, kayak mudah-mudahan gak ada kendala apa-apa kayak gitu. Jadi dia yang ingin terbang gitu. Kita sebagai orang-orang yang ada di dalam situ, kita hanya pion dan mendukung mau kemana arah 172 Days ini terbang gitu.
Yasmin. Ryan, karena di 172 Days ini banyak banget elementsnya. Ada air, api, tanah. Avatar. That's not what I mean. Tapi ada kebahagiaan, kesedihan, kebingungan, banyak banget. Dan there's just lots of perspective in the movie, dan I feel like filmnya itu cocok buat di digest, ditelan. Digest tuh bahasa Indonesianya ya? Bener. Dicerna. Oh iya, diterima. gampang banget diterima oleh siapapun, berapapun umur kalian. Kayak Zira bilang, it's very ringan, sangat ringan tapi sangat berat. I don't know how to describe it, tapi Story-nya tuh emang mungkin terlihat berat, tapi penyampaiannya ringan. Ya, betul. Penyampaiannya ringan, jadi nggak harus kayak mikir banget pas nontonnya. Jadi emang datang tuh tinggal bawa badan aja dan nikmatin. Bawa tisu kalau perlu. Yes. Atau kalau pakai hijab aja langsung. Terus udah bawa. Terus keingusan. Tapi itu juga satu hal yang aku pengen kalian jangan mikir langsung kayak ini film sedih, aku harus nangis atau aku nggak bakal nangis kayak gitu. Ini sedih karena ada alasan. Aku selalu percaya tidak ada manis tanpa pahit gitu. Tidak ada pahit juga tanpa manis. Jadi emang it's sedih cause it was beautiful. Karena cinta mereka tuh tulus dan beda. Jadi emang harus datang nikmatin aja. Jangan terlalu banyak mikir. Kalau aku udah semuanya ada di yang di Yasmin dan Brian sampein. Why kenapa kalian disarankan untuk nonton film ini, karena film ini itu mungkin aja terjadi di hidup kalian gitu. Dan untuk orang yang pernah ngalamin menjadi teman, jadi nggak ngerasa sendiri. Untuk yang belum ngamalin lagi, untuk yang belum ngalamin, bisa jadi bekal gitu. Karena yang aku bilang tadi, kehilangan itu pasti datang, tapi kita nggak tahu kapan. Semoga aja nggak dalam waktu dekat. Mudah-mudahan di saat itu kita udah lumayan siap juga. Kayak gitu. Dan ya film ini tuh menurut aku akan menjadi teman untuk para di luar sana yang punya luka kehilangan menurutku. Kehilangan bukan hanya kehilangan orang, tapi juga kehilangan diri. Betul. Karena di sini memang ada proses kehilangan dirinya, lalu menemukan diri, kehilangan sesuatu lagi. Itu dan itu ya menurutku relate gitu di kehidupan kita. Kayak hari ini misalkan kehilangan duit 1.000, besok kehilangan dompet gitu. Di otak aku juga tadi mau ngomong bercandain tentang kehilangan duit loh. Terus kamu yang ngomongin, aku ngomong kayak gak lucu, terus dia ngomongin. Gak apa-apa, bagus. Apa gitu. Jadi ya itu tentang kehilangan itu relate banget, dan kehilangan bukan hanya untuk orang aja gitu, tapi untuk barang, untuk peliharaan mungkin, atau barang banyak gitu. thank you so much kawan Puan Sudah berbincang sama kita. Jangan lupa nonton 172 Days Yang bakal tayang tanggal 23 November. hanya di bioskop guys. Jangan nonton bajakan. Iya betul, No jangan bajakan. nonton bajakan. Kalau nontonnya banyak bakal di fallback sama Zira sama Yasmin. Sama Brian. sama Brian. Iya. Jangan lupa nonton ya semuanya. Iya. And kasih kita review lewat Ya, DM. review lewat Or- story atau apa aja. Yeah, gimana aja. whatever it is. See you guys on cinemas. Ciao. Bye-bye.